Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu meskipun melalui via virtual. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga yang sakit lekas diberi kesehatan, diberi kesembuhan, dan yang sehat dijaga terus kesehatannya. Semoga kita semua dapat terhindar dari wabah virus corona ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir bil kitabi basyari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atliq bihi lisani wa qawwi bihi jinani wa asri' bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kalian dapat melakukan presensi hari ini melalui kolom komentar, atau kalian dapat mengisi link presensi yang nanti akan dibagikan melalui grup WhatsApp ya. Baik, pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai perkembangan Islam di Indonesia, meliputi masuknya Islam ke Indonesia, kemudian strategi, kemudian fase-fase, serta hikmah yang terkandung. Kemarin terdapat 4 teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Kemudian ada teori Arab atau teori Mekah yang berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Dan yang ketiga ada teori Persia yang berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Dan yang terakhir ada teori Cina yang berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Kemudian terdapat 6 strategi masuknya Islam ke Indonesia, diantaranya yang pertama melalui jalur perdagangan, kemudian jalur pernikahan, jalur pendidikan, kemudian jalur kebudayaan dan kesenian, jalur politik, serta yang terakhir adalah jalur tasawuf. Selanjutnya juga ada fase-fase atau tahap-tahap penyebaran Islam di Indonesia. Yang tahap pertama yaitu tahap kehadiran pedagang muslim yang mana terjadi pada sekitar abad sebelum 13 Masehi. Kemudian yang kedua ada tahap terbentuknya kerajaan Islam yang terjadi sekitar abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Yang mana disitulah kerajaan Islam itu para penguasanya itu dipengaruhi oleh beberapa tokoh muslim yang salah satu diantaranya adalah Wali Songo. Kemudian yang ketiga itu ada tahap pelembagaan Islam yang mana pada tahap itu para pemangku kerajaan itu berguru ke pusat pendidikan Islam, seperti kala itu Ternate yang berguru ke salah satu Wali Songo yaitu ke Sunan Giri yang ada di Gresik. Nah, masih berkaitan dengan hal itu, sekarang kita akan membahas mengenai peran Wali Songo di Indonesia. Bagaimana sih peran Wali Songo di Indonesia? Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat menghayati, memahami, serta mengamalkan nilai-nilai luhur dalam dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, seperti semangat dakwah, jujur, kerja keras, serta bertanggung jawab. Selain itu, siswa juga dapat menganalisis biografi serta strategi apa yang digunakan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa.
adalah kata konsep mengenai pembahasan mengenai peran Wali Songo di Indonesia yang akan kita bahas setelah ini. Baik, ada 4 subpoin, poin penting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu biografi mengenai Wali Songo. Kemudian yang kedua adalah strategi dakwah yang digunakan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah peran Wali Songo dalam peradaban Indonesia. Dan yang terakhir adalah teladan spiritual dan intelektual yang dapat kita contoh dari perjuangan Wali Songo dalam melaksanakan dakwah Islam. Baik, kita masuk ke materi yaitu mengenai poin pertama, yaitu biografi Wali Songo. Sebelum kita mengetahui biografi Wali Songo, kita perlu mengetahui siapa sih Wali Songo itu? Apa sih Wali Songo itu? Nah, Wali Songo itu berasal dari 2 kata yang masing-masing kata tersebut memiliki makna. Yang pertama ada kata wali. Kata wali ini berasal dari kata waliullah yang memiliki arti orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kata songo. Nah, songo itu berasal dari bahasa Jawa yang memiliki makna 9. Sehingga Wali Songo itu dapat diartikan sebagai 9 orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap sebagai pemimpin para mubalik Islam dalam menyebarkan agama Islam khususnya di wilayah Jawa. Nah, Wali Songo ini memiliki gelar sunan dari kata suhun, kasuhun, sanuhun. Nah, kata tersebut berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti menjunjung, menghormati, serta meletakkan kaki seseorang di atas kepala. Nah, sebutan tersebut itu biasa digunakan sebagai bentuk penghormatan pada guru suci dalam agama Islam. Nah, wali itu juga manusia. Akan tetapi, wali diciptakan oleh Allah atas keistimewaan berupa kekuatan spiritual. Nah, di Pulau Jawa, Wali Songo memiliki peran yang sangat penting karena merekalah penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad sekitar 15 Masehi. Nah, para Wali Songo ini memiliki wilayah sendiri dalam menyebarkan agama Islam secara khusus, yang kebanyakan adalah di wilayah pesisir dan pedalaman. Di Jawa Timur sendiri itu terdapat 5 wali yang terletak di beberapa wilayah yang berbeda-beda. Berikut kita akan membahas mengenai biografi Wali Songo satu persatu. Poin pertama yaitu biografi Wali Songo. Wali Songo dikatakan 9 wali. Oke, siapa saja 9 wali itu? Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Maulana Mahmud Ibrahim. Kemudian yang keempat ada Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Kemudian yang kelima ada Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Yang keenam ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Kemudian yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Kembar Said. Dan yang kesembilan atau yang terakhir itu ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Biografi Wali Songo yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan keturunan Ali Zainal Abidin yang merupakan cicit dari Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru, para pangeran, dan juga sangat dermawan terhadap fakir miskin. Beliau merupakan seorang pedagang yang datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik pada tahun 1293 atau 1371
Masehi. Ini menurut Babat ing Gresik. Nah, beliau atau Sunan Gresik ini bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Beliau dianggap sebagai penyiar Islam pertama di Tanah Jawa sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Selanjutnya yang kedua yaitu biografi dari Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmatullah. Beliau merupakan cucu dari Raja Campa yang merupakan keturunan dari ibunya karena ibunya adalah putri Raja Campa. Nah, ayahnya bernama Ibrahim Asmarokondi dan ibunya bernama Dewi Condrowulan yang merupakan keturunan Campa, putri dari Raja Campa. Beliau memiliki 5 keturunan. Yang pertama yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofiah, Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan Syarifuddin atau Raden Qasim atau Sunan Derajat atau Sunan Sedayu. Jadi Sunan Bonang dan Sunan Derajat itu adalah putra dari Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmatullah. Nah, Raden Rahmat ini berkunjung ke Tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya yaitu Dewi Dwarawati itu merupakan istri dari Raja Brawijaya. Nah, ketika Raden Rahmat ke Tanah Jawa, beliau berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan 2 tokoh masyarakat yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning yang kemudian keduanya masuk Islam beserta keluarganya. Dengan masuk Islamnya kedua tokoh tersebut, usaha Sunan Ampel dalam melaksanakan dakwah menjadi semakin mudah. Sedikit demi sedikit beliau mengajarkan mengenai ketauhidan dan ibadah. Nah, Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Selanjutnya yaitu biografi Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Syekh Maulana Magdum Ibrahim. Beliau ini merupakan putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila yang merupakan putra dari Arya Teja Tumenggung dari Kerajaan Majapahit yang berkuasa di Tuban. Nah, Sunan Bonang ini lahir di Bonang, Tuban. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Selama hidupnya beliau banyak belajar di Pasai. Kemudian setelah kembali dari Pasai, beliau mendirikan pesantren di daerah Tuban. Nah, dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Sunan Bonang mempunyai keunikan-keunikan tersendiri. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Nah, terdapat beberapa riwayat mengenai makam Sunan Bonang, diantaranya yaitu yang pertama di belakang Masjid Agung Tuban yang menjadi tempat fenomenal, dan yang kedua di sebuah bukit di pantai utara Pulau Jawa yang terletak di antara Rembang dan Lasem yang berbentuk sebuah petilasan. Dan yang ketiga di Tambak Keramat Bawean serta di tepi Sungai Brantas di Kediri yang dinamakan Singkal. Kemudian biografi Wali Songo yang keempat yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Mas Sahid.
Nah, Sunan Kalijaga ini mempunyai nama kecil Raden Sahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sidobrangti. Ayahnya bernama Raden Saur Tumenggung Wilwatikta yang merupakan keturunan Tronggolawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban kala itu. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Beliau adalah murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga wafat pada sekitar pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan mengenai adanya nama Kalijaga yang ditujukan kepada Raden Mas Syahid. Yang pertama yaitu berasal dari rangkaian bahasa Arab Kodizaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Yang kedua, masyarakat Jawa memberikan arti kata Kodizaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Kemudian terdapat suatu riwayat bahwa pada suatu ketika Joko Said atau Raden Mas Syahid ini itu diutus untuk menjaga kali atau sungai untuk berkhalwat. Dari situlah kemudian beliau dijuluki dengan nama Kalijaga. Selanjutnya yaitu biografi Wali Songo Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku ini merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq. Nah, Syekh Maulana Ishaq ini adalah murid dari Sunan Ampel. Beliau Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin ini lahir pada 1442 Masehi di Blambangan. Nah, beliau memiliki beberapa nama lakop yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Nah, Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin ini merupakan saudara ipar dari Raden Fatah karena istri mereka itu bersaudara. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin ini menimba ilmu di pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel, dan kemudian beliau berteman dengan putra Sunan Ampel yaitu Maulana Makhdum Ibrahim. Jadi Sunan Giri dengan Sunan Bonang kemudian berteman dan mereka melaksanakan ibadah haji bersama, kemudian singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Nah, pada sebuah kisah itu diceritakan bahwa Raden Paku ini atau Sunan Giri ini mencapai tingkatan ilmu laduni dalam keilmuannya sehingga beliau dipanggil dengan Raden Ainul Yakin. Beliau meninggal sekitar awal abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Giri, Dusun Kedaton, Desa Giri, Kebomas, Gresik. Biografi selanjutnya yaitu adalah Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau memiliki nama asli Raden Qasim dan disebut Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Selain itu, beliau juga disebut sebagai Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin sebagai nama kecilnya, kemudian Maulana Hashim, Sunan Mayang Madu. Nah, Raden Qasim atau Raden Syarifuddin ini adalah putra Sunan Ampel dari istrinya yang bernama Dewi Condrowati. Beliau lahir pada 1470 Masehi yang merupakan saudara dari Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim. Kemudian Sunan Derajat ini menikah dengan Dewi Sofiah yang merupakan putri dari Sunan Gunung Jati. Biografi Wali Songo selanjutnya yaitu adalah Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq. Nah, Sunan Kudus ini dikenal dengan nama Raden Undung atau Raden Untung. Beliau juga dijuluki sebagai Raden Amir Haji.
Hal ini dikarenakan beliau pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji atau amir. Beliau dikenal sebagai seorang pujangga yang sangat cerdas dan luas pemikiran keilmuannya. Sunan Kudus ini merupakan putra dari Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang Panolan, Blora, Jawa Tengah. Beliau ini masih keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana tercatat dalam silsilah Ja'far Shadiq bin Raden Umar Haji bin Raja Pendeta bin Ibrahim Asmarokondi bin Maulana Muhammad Jumadil Kubro bin Zaini Al-Husain bin Zaini Al-Kubro bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Sayyid Husain bin Ali radhiyallahu an. Nah, Sunan Kudus ini dikenal dengan julukan Wali Al-Ilm karena beliau sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama ilmu tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika, dan dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, yang kemudian beliau menjadi pemimpin pemerintahan di sana atau sebagai bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq wafat di Kudus pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di kompleks Masjid Menara Kudus. Biografi selanjutnya yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan istrinya Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Namun semasa kecil Sunan Muria ini biasa dipanggil dengan nama Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan tempat mukimnya itu adalah di Bukit Muria. Beliau Sunan Muria wafat sekitar abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di puncak Bukit Muria di sebuah lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, 18 km utara dari kota Kudus. Dan yang terakhir adalah biografi Wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan putra dari Sultan Hud yang merupakan penguasa wilayah Bani Israel di Mesir. Beliau ini salah seorang wali yang sangat banyak memberikan kontribusi dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat, dan dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Beliau memiliki nama asli Nurullah dan Fatahillah karena kala itu menurut sejarah Banten dari Husain Jayadiningrat itu menyatakan bahwa kedua nama antara Fatahillah dan Nurullah itu merupakan satu nama orang, yaitu Raden Syarif Hidayatullah ini atau Sunan Gunung Jati. Kemudian Nurullah atau Sunan Gunung Jati ini kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati itu berasal dari Pasai. Jadi nama Gunung Jati itu berasal dari Pasai. Kemudian beliau menikah dengan adik dari Sultan Trenggono dan kemudian bermukim di Banten atas restu Sultan Trenggono. Nah, selama di Banten beliau itu menyebarluaskan agama Islam ke daerah Sunda Kelapa sehingga pada tahun 1526 Portugis berhasil diusir oleh Sunan Gunung Jati yang mana saat itu akan bekerja sama dengan Raja Pajajaran. Nah, kemenangan Sunan Gunung Jati mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Kemudian Sunan Gunung Jati ini kembali ke Cirebon untuk melaksanakan dakwahnya, dan di Banten beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten atau Kesultanan Banten yang telah didirikan olehnya.
Di Cirebon beliau wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Wukir Sabto Panggo di Gunung Jati, Desa Astana Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya, poin kedua yaitu strategi dakwah Wali Songo dalam menyebarkan dakwah Islam di Indonesia. Baik, strategi yang pertama adalah strategi yang dilakukan oleh Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu melalui jalur perdagangan, pernikahan, serta pendidikan. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini merupakan seorang pedagang yang datang ke suatu pelabuhan yang terbuka, yang kini itu bernama Romo Manyar, yang berhasil mengajak banyak masyarakat untuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya beliau melakukan strategi pendekatan kekeluargaan, yaitu melalui jalur pernikahan dengan mencoba menawarkan putrinya untuk menikah dengan Raja Majapahit. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim melakukan strategi selanjutnya, yaitu strategi pendidikan dengan mendirikan pesantren untuk menampung dan menjawab segala persoalan sosial, keagamaan, serta menghimpun santri atau menghimpun masyarakat yang ingin menimba ilmu mengenai ajaran-ajaran Islam. Nah, karena komitmen dan kompeten dan konsistensinya dalam mendakwahkan agama Islam, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dipandang sebagai bapak atau ayah spiritual Wali Songo. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi dakwah Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel atau Raden Ali rahmatullah. Nah, beliau mengambil strategi melalui jalur pendidikan dan jalur pernikahan, di mana pada awal dakwahnya Sunan Ampel membangun sebuah pondok pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Nah, Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal. Beberapa diantaranya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat yang merupakan putra kandung beliau sendiri. Kemudian ada Syekh Maulana Ishaq, kemudian Sunan Giri dan juga Raden Patah yang merupakan Sultan Demak. Nah, Raden Rahmat ini kemudian melakukan strategi dakwah selanjutnya, yaitu dengan jalur pernikahan, yang mana dengan jalur tersebut beliau menikahkan antara para pendakwah Islam dengan putri penguasa kerajaan Majapahit kala itu. Dalam ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Sunan Ampel terdapat ajaran yang sangat fenomenal yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Yang terkenal yaitu adalah prinsip Mohlimo. Mohlimo yang memiliki arti tidak mau melakukan 5 perkara. Nah, apa saja 5 perkara itu? Yang pertama adalah moh main. Moh main yang berarti tidak mau bermain judi. Kemudian yang kedua adalah moh ngombe. Moh ngombe yang berarti tidak mau minum minuman keras atau mabuk-mabukan. Kemudian yang ketiga adalah moh maling, yaitu tidak mau mengambil hak orang lain atau mencuri, baik berupa barang atau apapun sejenisnya. Kemudian yang keempat adalah moh madat, yaitu tidak mau menghisap atau mengkonsumsi narkoba, ganja atau morfin. Kemudian yang kelima adalah moh madon, yaitu tidak mau melakukan zina dengan wanita lain. Nah, ada 5 prinsip itu yang sangat fenomenal yang merupakan ajaran dari Sunan Ampel. Selanjutnya yaitu strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat di Indonesia yang telah berkembang kala itu. Nah, pada saat itu masyarakat Jawa khususnya itu memiliki kegemaran atau hobi terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari sejarah Hindu dan Buddha. Nah, para wali, salah satunya Sunan Bonang ini berusaha untuk mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat tersebut dengan menciptakan tembang
atau syair yang berisi mengenai ajaran tauhid dan peribadatan. Nah, setiap bait itu diselingi dengan adanya syahadaten atau 2 kalimat syahadat. Nah, dalam memainkan tembang dan syair itu, Sunan Bonang mengiringinya dengan menggunakan gamelan yang sekarang disebut dengan gamelan sekaten, yaitu pengucapan masyarakat Jawa terhadap syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Nah, salah satu tembang ciptaan dari Sunan Bonang itu adalah tembang Durma, sejenis tembang Majapahit yang menggambarkan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah dalam kehidupan dunia yang fana. Kemudian Sunan Bonang juga menciptakan karya-karya berupa catatan-catatan pengajaran yang diberi nama dengan suluk atau primbon. Nah, suluk atau primbon hasil karyanya ini merupakan suluk yang berbentuk prosa dalam gaya bahasa Jawa. Akan tetapi Sunan Bonang menggunakan kalimat-kalimatnya itu banyak yang terpengaruh dari bahasa Arab. Nah, di antara beberapa karya dari Sunan Bonang, suluk dari Sunan Bonang ini yaitu Sekar Damar Wulan, kemudian Primbon Bonang 1 dan 2, kemudian Serat Wuragul. Nah, ada lagi salah satu wijil itu yang mendapat pengaruh dari kitab Al-Siddiq karangan Abu Sa'id Al-Khair. Kemudian Sunan Bonang itu juga mengubah tembang Tombo Ati. Pasti kalian semua sudah tahu tembang Tombo Ati ya. Sudah dilakukan juga oleh beberapa musik-musik ya. Tombo Ati itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah maca Quran sak maknane, yaitu dengan membaca Quran dan artinya. Kemudian yang kedua salat wengi lakonono, yaitu salat malam dirikanlah. Kemudian yang ketiga yaitu wong kang soleh kumpulono, yaitu bertemanlah dengan orang-orang soleh. Yang keempat yaitu kudu weteng ingkang luwe. Yang keempat yaitu harus sering berpuasa. Dan yang kelima yaitu zikir wengi ingkang suwe, yaitu berzikirlah sepanjang malam. Sapa wonge bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani. Siapapun yang melaksanakannya insyaallah Allah akan mengabulkan. Strategi dakwah selanjutnya itu dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini melakukan strategi dakwahnya itu berupa kebudayaan dan kesenian, yang mana beliau melakukan keliling dari satu daerah ke daerah lain sehingga wilayah kekuasaan dalam menyebarkan agama Islam yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga itu sangat luas. Beliau dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual, sehingga banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan itu memberikan hormat dan simpati kepadanya. Dengan cara tersebut, Sunan Kalijaga itu dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga itu dapat mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat, mulai rakyat bawah hingga kalangan atas, bahkan para penguasa. Nah, strategi yang digunakan oleh Sunan Kalijaga itu dengan memainkan wayang dan gamelan sebagai media dakwahnya. Nah, Sunan Kalijaga ini mengarang berbagai cerita mengenai wayang yang Islami, khususnya yang bertemakan akhlak dan budi pekerti. Nah, seni wayang yang menjadi hobi masyarakat Jawa ini dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga sebagai media dalam menyebarkan dakwahnya. Nah, dalam bidang budaya ini Sunan Kalijaga memperbolehkan adanya pembakaran kemenyan dengan tujuan untuk mengharumkan ruangan sebagai sarana dalam upacara penyembahan para dewa. Tetapi Sunan Kalijaga ini merubah fungsinya, yaitu sebagai pengharum ruangan ketika seorang muslim berdoa dengan maksud agar lebih khusyuk dalam melaksanakan doa tersebut. Nah, selain itu Sunan Kalijaga juga pandai dalam seni batik.
Nah, beliau membuat corak batik yang diberi motif burung yang menjadi salah satu karya beliau. Nah, burung dalam bahasa Kawi ini disebut dengan kukila. Nah, kata tersebut ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku yang artinya jagalah dan kila yang artinya diucapkan. Dan bila dijadikan satu, kukila tersebut dapat dimaknai sebagai peliharalah ucapanmu sebaik-baiknya. Nah, ini yang menjadi salah satu ajaran etnik dari Sunan Kalijaga melalui corak batik. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menyempurnakan beberapa tembang yaitu Kidung Rumeksa ing Wengi dan Lir-ilir. Beliau juga mendesain alat-alat untuk bertani dan juga pakaian Jawa, yaitu pakaian yang bercorak garis-garis serta blangkon. Jadi Sunan Kalijaga itu menjadi lakon wayang yang bernama Petruk Dadi Ratu atau Petruk Jadi Raja. Jadi khasnya Sunan Kalijaga ini biasa kita lihat adalah beliau di gambar-gambarnya itu beliau menggunakan pakaian yang bercorak garis-garis coklat hitam gitu ya. Kemudian beliau juga memakai blangkon. Itu menjadi salah satu strategi khas Sunan Kalijaga dalam menyebarkan dakwah Islam. Selanjutnya yaitu strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri. Sunan Giri melaksanakan dakwah Islam menggunakan strategi melalui 3 jalur. Yang pertama adalah jalur pendidikan, jalur politik, dan jalur kesenian dan budaya. Di jalur pendidikan ini Sunan Giri berupaya untuk membangun atau mendirikan pesantren yang terletak di daerah Gresik, yang mana mayoritas santrinya itu adalah dari masyarakat yang tingkat perekonomiannya itu tidak mampu. Kemudian strategi selanjutnya adalah melalui jalur politik, yang mana di jalur politik ini beliau Sunan Giri ini pernah menduduki sebagai kepala wilayah kekuasaannya. Jadi beliau memiliki daerah kekuasaan dan di daerah kekuasaannya itu beliau terpilih menjadi kepala wilayah. Nah, sehingga dengan posisi tersebut beliau dapat memanfaatkan hal itu untuk menyebarkan agama Islam, karena pada zaman dahulu itu peran pemimpin itu sangat berpengaruh bagi masyarakatnya dalam bidang politik ini. Dengan adanya hal itu beliau kemudian memiliki gelar Prabu Satamata. Nah, di jalur kebudayaan dan kesenian beliau menerapkan strategi berupa membuat metode permainan atau tembang anak-anak. Itu diantaranya ada gula ganti, jamuran, celungan, jor, dan cublak-cublak suang. Itu menjadi strategi yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam. Strategi selanjutnya adalah strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat atau Raden Qasim. Nah, Sunan Derajat ini melakukan dakwah Islam melalui jalur pendidikan dan kebudayaan dan kesenian. Di jalur pendidikan ini beliau membuat pusat belajar agama Islam di daerah Lawang dan Sedayu, Pedukuhan Derajat yang masuk wilayah Kabupaten Lamongan sekarang. Nah, kemudian di dalam bidang kesenian dan kebudayaan beliau mengubah tembang Jawa, yaitu tembang Macapat. Di antaranya adalah Macapat Pangkur, dan juga beliau memainkan wayang sebagai dalang. Nah, kemudian terdapat gamelan singo yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat yang menjadi bukti bahwa Sunan Derajat itu menyebarkan ajaran Islam menggunakan jalur kesenian dan kebudayaan. Nah, terdapat ajaran yang fenomenal yang terkenal yang diajarkan oleh Sunan Derajat, yaitu Pepali Pitu atau 7 ajaran atau 7 falsafah yang menjadi pijakan bagi kehidupan bermasyarakat. Apa saja 7 pijakan itu? Apa saja 7 ajaran itu? Yang pertama yaitu membangun resep
kiasing sesama. Yang artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. Dalam hal ini kita harus selalu membahagiakan orang lain. Kemudian yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Yang artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Kemudian yang ketiga ada laksi taning subroto tan nyipto marang pringgo bayaning lampah. Yang artinya dalam upaya menggapai cita-cita luhur jangan menghiraukan rintangan yang ada. Jadi dijalani saja itu rintangannya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah meper hardening ponco driyo, yang artinya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Yang kelima yaitu hening gunung, yang maknanya dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Kemudian yang keenam yaitu mulya guna ponco waktu, yang memiliki makna kemuliaan lahir batin itu dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Kemudian paling yang ketujuh yaitu weono teken marang wong buta, wene ono mangan marang wong kang luwe, wene ono busana marang wong kang buta, wene ono ngiyup marang wong kang udanan. Yang maknanya adalah berikan tongkat pada orang yang buta, berikan makan pada orang yang lapar, berikan pakaian pada orang yang tidak memiliki pakaian, dan berikan tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Itu adalah 7 ajaran, 7 falsafah yang menjadi ajaran fenomenal dari Sunan Derajat. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Islam yang dilakukan oleh Sunan Kudus melalui jalur kebudayaan dan kesenian. Nah, beliau menggunakan pendekatan budaya dengan memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Nah, karyanya yang terkenal itu adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus ini merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal, di mana beliau itu melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat muslim yang ada di Kudus sebagai bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan ajaran agama Hindu yang menganggap bahwa sapi atau lembu itu merupakan hewan yang suci, hewan yang keramat. Selain itu, beliau dalam berdakwah juga melaksanakan kegiatan Maulid Nabi, yang mana pada kegiatan tersebut orang-orang yang berbondong-bondong datang itu harus membaca 2 kalimat syahadat yang terdapat di pintu masjid. Dengan itulah strategi yang dilakukan oleh Sunan Kudus agar masyarakat dapat memeluk agama Islam. Strategi dakwah selanjutnya dilakukan oleh Sunan Muria, yaitu melalui jalur pendidikan. Nah, Sunan Muria ini melakukan pengajaran dengan menjadikan desa-desa terpencil itu sebagai medan dakwahnya, sebagai medan dakwahnya. Nah, kemudian Sunan Muria itu memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Selain di bidang pendidikan, beliau juga memiliki karya tulis yang sangat digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinom dan Tembang Kinanti. Strategi selanjutnya adalah strategi yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, yaitu Raden Syarif Hidayatullah. Nah, beliau menggunakan strategi di jalur politik dan pernikahan, yang mana pada kala itu beliau sangat berpengaruh dalam bidang perpolitikan, khususnya di wilayah Cirebon, Banten, dan Demak, yang merupakan wilayah kekuasaan dalam penyebaran agama Islamnya. Nah, dengan mempengaruhi wilayah di sana, beliau kemudian melanjutkan strategi dakwahnya menggunakan jalur pernikahan, yaitu dengan menikahkan para penduduk pribumi dengan
para jajaran, para penguasa atau putra atau putri dari kerajaan di daerah Banten, Cirebon, serta Demak. Selain itu juga beliau menggalang kekuatan untuk mengumpulkan masyarakat yang terkenal sebagai tokoh pemilik kesaktian dan kedikdayaan. Itulah tadi beberapa strategi yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai peran Wali Songo terhadap peradaban perkembangan di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini, Wali Songo memiliki peran yaitu mendirikan masjid atau pesantren yang menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di Indonesia. Salah satu contoh dari Wali Songo yang mendirikan pondok pesantren yaitu adalah Sunan Ampel yang mendirikan pondok pesantren Ampel Denta di Surabaya. Kemudian selanjutnya ada di bidang kebudayaan dan kesenian, yang mana dalam proses Islamisasi di sini kebudayaan dan kesenian juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, beberapa diantaranya adalah melalui yang pertama ada seni arsitektur dengan membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan masyarakat muslim, yang mana masjid tersebut didesain dengan corak atau dengan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Jadi masih menggunakan budaya yang ada, budaya Indonesia yang ada. Contohnya adalah dalam pembangunan Masjid Agung Demak, kemudian Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Itu beberapa di antara masjid yang dibangun dengan menggunakan arsitektur lokal. Kemudian selain seni arsitektur ada wayang dan gamelan, yang mana para ulama, para wali kala itu mengembangkan ajaran Islam itu dengan memasukkannya ke dalam kesenian wayang dan gamelan. Nah, di tanah Jawa, kesenian wayang yang berdasarkan cerita Hindu, Ramayana, dan Mahabharata itu digunakan sebagai sarana dakwah para wali, kemudian diolah kembali dengan mengganti isinya dengan ajaran Islam. Untuk mengiringi pementasan wayang tersebut, para wali ini juga menggunakan adanya gamelan dan gending. Nah, selain itu, di samping memasukkan dua unsur budaya yang ada tersebut, juga memasukkan seni budaya Islam Timur Tengah ke tanah air, yaitu contohnya seperti adanya rebana dan juga qasidah. Salah satu contoh wali yang menggunakan kesenian wayang yaitu yang terkenal adalah Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Nah, kemudian peran Wali Songo selanjutnya di bidang politik. Nah, di bidang politik ini Wali Songo itu memberikan pengaruh pada kerajaan-kerajaan dengan menggunakan konsep khalifatullah fil ard dan dzikrullah fil ard. Nah, kedua konsep itu diterapkan kala itu pada masa pemerintahan kerajaan Islam di Aceh Darussalam dan juga kerajaan Islam Mataram. Nah, selain itu juga banyak mengadaptasi sistem tata kota Islam yang memadukan antara adanya keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat peribadahan, kemudian pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat ketika ada acara-acara tertentu. Poin terakhir yang akan kita bahas adalah teladan spiritual dan intelektual. Dengan mempelajari mengenai peran Wali Songo terhadap perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, maka kita dapat mengambil beberapa pelajaran serta hikmah yang dapat kita jadikan tauladan dalam kehidupan terkait perjuangan dakwah Wali Songo. Nah, yang pertama itu adalah semangat yang sangat tinggi, semangat dalam mendakwahkan ajaran
Islam. Kemudian yang kedua, sikap ikhlas tanpa pamrih dan berani dalam berjuang. Sikap ikhlas tanpa pamrih. Dulu para wali itu melaksanakan dakwahnya itu dengan ikhlas, tidak mengharapkan suatu imbalan apapun, tidak mengharapkan dipuji, tidak mengharapkan uang dan lain sebagainya. Kemudian berani dalam berjuang. Berani dalam berjuang ini dalam hal berkorban demi umat. Kemudian juga melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan bangsa asing. Kemudian yang ketiga ada semangat spiritual, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah putus. Pada saat itu Wali Songo memiliki keinginan untuk mendakwahkan Islam. Beliau selalu mendekat kepada Allah, agar dilancarkan, agar dimudahkan dalam melaksanakan dakwah Islam. Kemudian yang keempat yaitu sikap solidaritas dan kepedulian sosial terhadap nasib rakyat serta menjalin hubungan dengan para raja. Jadi dulu Wali Songo itu memiliki sikap solidaritas yang tinggi dan kepedulian sosial terhadap nasib rakyat. Selanjutnya yaitu tugas untuk kalian. Seperti halnya kemarin ada 2 tugas, yaitu tugas kelompok dan juga tugas individu. Yang mana di tugas kelompok ini nanti, kan kemarin kalian sudah membagi menjadi 2 kelompok. Itu tetap ya, kelompoknya tetap, jangan ganti. Kemudian nanti kalian masing-masing kelompok itu mencari informasi atau mencari data melalui beberapa sumber, entah internet, website, jurnal, artikel, buku, atau dan lain sebagainya terkait tentang peran Wali Songo di Indonesia. Nah, kemudian setelah kalian mencari informasi tersebut, kalian menyusun sebuah clipping. Nah, clipping tersebut berisi yang pertama adalah mengenai biografi Wali Songo yang nanti akan saya tentukan. Kemudian yang kedua adalah strategi dakwah yang dilakukan. Nah, di dalamnya tersebut harus mencantumkan gambar, ya, Kemudian dalam kepenulisannya kalian bisa tulis tangan atau diketik. Ketika gambar nanti ditempel, kemudian baru dikasih penjelasan, gitu, ya. Kalau saran saya lebih baik tulis tangan agar tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak, ya. Tulis tangan, kemudian nanti gambarnya itu di print, kemudian nanti ditempel di sebuah kertas. Keterangannya nanti ditulis tangan, terus dijepret jadi satu tiap kelompoknya itu. Kemudian nanti jika sudah selesai, tiap kelompok mengumpulkan satu clippingnya itu ke ketua kelas. Nanti ketua kelas mengumpulkan saya, itu ya. Kemudian kelompok 1 nanti akan membahas mengenai Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri, yaitu 5 wali yang ada di Jawa Timur. Kemudian kelompok yang kedua nanti akan membahas mengenai Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan juga Sunan Gunung Jati, wali-wali yang di luar Jawa Timur. Nah, untuk tugas individunya kalian mengerjakan soal melalui aplikasi Quizizz. Bagaimana pun nanti ngerjainnya, kalian tinggal masuk ke Google, kemudian klik saja quizizz.com. Nanti kalian bisa masuk menggunakan akun kalian, akun Google kalian, ya. Nanti saya akan beri kode permainannya. Kalian masukkan kode tersebut dan kalian bisa melakukan kuis tersebut. Untuk tugas membuat clippingnya saya kasih waktu 1 minggu, dan untuk tugas quiziznya saya kasih waktu 3 hari saja mulai hari ini. Ingat-ingat ya. Ada yang ditanyakan? Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, atau kalian bisa bertanya melalui kontak person bersama saya di WhatsApp, atau bertanya melalui WhatsApp group. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai peran Wali Songo di Indonesia. Ada 9 wali yang sangat berpengaruh
terhadap perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ada Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, kemudian Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Ada 9 wali yang mana masing-masing wali tersebut memiliki strategi tersendiri dalam menyampaikan dakwah Islam. Selain itu juga memiliki wilayah kekuasaan masing-masing dalam menyebarkan agama Islam. Baik, mungkin cukup itu pertemuan pada hari ini bersama saya. Jangan lupa tugasnya, ya. Kemudian saya sedikit berpesan kepada kalian bahwa kehidupan itu kita jalani sesuai dengan pilihan kita. Ketika kita nanti maunya sukses, maka sekarang kita juga harus belajar, karena masa sekarang itu yang menentukan masa depan kita nanti, entah bagaimana caranya. Nah, sedikit atau banyak ilmu yang kita dapat pasti akan bermanfaat untuk nanti, ya. Hidup itu adalah pilihan, mau bagaimana kita di masa depan, mau sukses ya harus belajar, karena semua hal itu membutuhkan ilmu. Oke, selamat dan semangat belajar. Kita tutup pada pertemuan kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.